kalau kita sebutkan the new economic order, yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan. Di mana di dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule base itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi dan berrelasi berhubungan antar negara. Ini karena sesudah Perang Dunia Kedua, masa-masa di mana kemudian semua negara bersepakat, yuk kita bikin sebuah global order yang berdasarkan sebuah rule base, itu dari mulai United Nations, kemudian memunculkan WTO, IMF World Bank, dan kemudian berbagai kesepakatan antar negara dari sisi perdagangan, investasi, yang semuanya tujuannya adalah agar hubungan antar negara berdasarkan suatu aturan dan kepastian, tidak didasarkan pada aksi sepihak. Oleh karena itu muncullah kemudian lembaga-lembaga multilateral yang tujuannya untuk mempromot atau menjaga, mempromosikan dan menjaga hubungan antar negara yang berdasarkan rule atau aturan yang disepakati. Semenjak munculnya sekarang ini Presiden Trump di versi yang kedua 2.0, unilateralism atau aksi sepihak dari suatu negara yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan. Ini menjadi the rule of the game. Jadi yang tadinya rule based multilateral sekarang adalah tergantung dari unilateral dari negara, dan kalau negara ini karena kuat dan dominan, dia bisa mengatur aturan sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut. Kebetulan ini adalah negara terbesar, Amerika Serikat, yang selama ini Amerika adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralism. Sekarang Amerika meninggalkan multilateralism menjadi unilateral approach. Pertemuan G20 yang terakhir di Afrika Selatan di antara menteri-menteri keuangan yang dihadiri oleh Pak Wamentommy, nanti mungkin juga bisa dijelaskan, menggambarkan situasi tersebut. Ketidakhadiran banyak negara, kebetulan menteri-menterinya, karena kita sedang cukup banyak perhatian di dalam negeri, namun berbagai negara banyak yang bahkan tidak menghadiri G20. Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi presidensi G20, bahkan terjadinya perang Ukraina, kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20 bahkan pada level head of state. So perubahan begitu besar dari tahun 2018 2022 ke sini gitu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal, menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Kita lihat Amerika Serikat yang tadi saya sorot ya, bagaimana Amerika yang selama ini menjadi promotor untuk North American Free Trade Agreement, kesepakatan 3 negara, Kanada, Amerika, Meksiko, untuk sama-sama membuat NAFTA sehingga hubungan trade dan investment itu bisa berjalan hampir
tanpa halangan. Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.